Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast Rumah Kosong. Rumah Kosong. di Halo Sobat Sejarah, kembali lagi sama kita di podcast Rumah Kosong. kita dari kelas 12-2. Perkenalkan, nama saya Najwa. Nama saya Muhammad Yunan. Nama saya Muhammad Dafa. Nama saya Khalid Abdul Akbar. Oke, sekarang kita akan membahas peristiwa penting yang membentuk Indonesia. Oke, di sini kita akan membahas peristiwa penting yang membentuk Indonesia. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama mereka semua, dimana itu materinya adalah Orde Baru dan Reformasi. Apa sih yang terjadi di masa itu dan bagaimana dampaknya sampai sekarang? Bersama Yunan, seorang sejarawan. Terus di sini ada Dafa dan ada Khalid. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, langsung ya. Oke, jadi di sini gue akan nanya sama Yunan. Apa sih Orde Baru itu? Jadi gini, Orde Baru adalah rezim yang dipimpin oleh Soeharto pada zamannya. Setelah menggantikan Soekarno pasca peristiwa G30S tahun 1965. Rezim ini bertahan selama 32 tahun, dari tahun 1966 sampai 1998. Dan dikenal dengan pemerintahan yang sentralistik. Kalau mau tahu sentralistik apa, cari sendiri di Google. Pembangunan ekonomi yang sangat pesat, tapi juga dipenuhi dengan kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat masyarakat. Oke, nah gue nanya lagi nih sama Yunan, apa yang membuat Orde Baru begitu kuat dan bertahan benar-benar lama? Jadi gini, Presiden Soeharto pada zamannya berhasil membangun stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintahannya didukung oleh militer berorientasi yang kuat serta kebijakan ekonomi yang menarik investasi asing. Jadi gitu. Tapi nih, di baliknya itu ada represesi politik. Banyak lawan politik yang ditangkap atau dibungkam. Oh, oke. Sekarang gue mau nanya sama Dafa nih. Nah, bagaimana Anda melihat kebijakan ekonomi di tahun Orde Baru itu? Di satu sisi, ekonomi Indonesia tumbuh pesat di Orde Baru. Kita mengenal konsep repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang fokus pada pembangunan struktur dan industri. Nah, tapi kan ada juga dampak negatifnya, dan nah dampak negatifnya tuh buat Orde Baru itu apa? Meskipun ekonomi tumbuh, Orde Baru juga terkenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kekayaan negara hanya dinikmati oleh kelompok elit dan kroni Soeharto. Akhirnya krisis moneter 1997 menjadi titik balik yang menguncang stabilitas rezim ini. Oh gitu ya. Boleh. Dan selanjutnya nih gue mau nanya sama Khalid, yaitu tentang reformasi 98 dan kejatuhan Orde Baru. Itu yang momen penting. Sebagai aktivis 98, apa yang terjadi saat itu sih, Khalid? Jadi waktu itu krisis moneter memicu gelombang protes besar-besaran. Mahasiswa dan masyarakat menuntut Soeharto turun karena KKN yang semakin merajalela. Tragedi besar terjadi seperti tragedi Trisakti dan Semanggi, di mana banyak mahasiswa gugur dalam demokrasi tersebut. Oh, oke. Selanjutnya nih gue mau nanya lagi sama Khalid, masih sama Khalid, yaitu apa titik baliknya yang benar-benar membuat Soeharto lengser? Nah, terdapat tekanan dari rakyat semakin besar, ditambah lagi dengan desakan dari elit politik dan militer. Akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Itu awal dari era reformasi. Oh gitu. Nah, selanjutnya nih gue mau nanya lagi ke Yunan, yaitu Yunan, setelah reformasi apa perubahan paling besar sih di Indonesia? Beberapa yang paling mencolok adalah kebebasan pers
demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Kita melihat perubahan besar seperti pemilu langsung. Oke, selanjutnya gue mau nanya lagi nih sama Yunan tentang dampak reformasi hingga kini. Yaitu setelah reformasi, apa perubahan yang paling besar sih bagi Indonesia? Jadi beberapa yang paling mencolok adalah kebebasan pers, demokratisasi, dan desentralisasi kekuasaan. Kita melihat perubahan besar seperti pemilu langsung, pembatasan masa jabatan presiden, dan kebebasan berbicara yang lebih luas dibanding Orde Baru. Oke, selanjutnya nih tentang tanggapan dari Dava. Gimana Dava tanggapannya? Dari sisi ekonomi, reformasi membuka Indonesia ke era globalisasi yang lebih luas. Tapi tantangan tetap ada, seperti kesenjangan sosial dan politik yang masih dinamis. Oke. Nah, selanjutnya nih tanggapan dari Khalid. Gimana tanggapan lu tentang dampak reform setelah reformasi dan sampai sekarang ini? Seperti yang Dava sampaikan, betul. Meskipun reformasi membawa kebebasan korupsi, tetap ada, bahkan dalam bentuk baru. Oleh karena itu, semangat reformasi harus tetap dijaga. Oke, diskusi kita kali ini tuh beneran seru banget, dan kita juga belajar bahwa Orde Baru membawa pembangunan tetapi juga represi. Oke, sementara reformasi membawa kebebasan tapi juga tantangan. Nah, terima kasih untuk Yunan, Dava, dan Khalid. Semoga obrolan ini bisa membawa wawasan kita, semua. Oke, sampai jumpa. Bye. Terima kasih.